Selamat siang. Sekarang hari Selasa tanggal 16 Desember 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Rusdi yang berada di Kalimantan Timur. Ya, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, ada wattmeter, ada indikator PLTS. Di sini ada baterai capacity dan di sini ada switch selector. Di sini ada 3 mode ya. Yang pertama mode auto, kedua mode PLN, dan yang ketiga mode PLTS. Sedikit penjelasan untuk mode auto. Jadi mode auto ini nanti akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Dan jika kapasitas dari baterai sudah di bawah 30%, PLTS akan dimatikan dan output langsung menggunakan PLN. Jadi PLN sebagai backupnya. Nanti akan berpindah ke PLTS kembali jika kapasitas dari baterai sudah di atas 90%. Dan kemudian untuk mode PLN, dia kebalikan ya dari mode auto. Jadi output akan menggunakan listrik dari PLN secara terus-menerus, dan PLTS ini nanti sebagai backupnya. PLTS akan membackup dengan catatan kapasitas dari baterai ini di atas 30%. Jadi nanti jika PLN padam, maka PLTS akan membackup dan nanti output akan menggunakan PLN kembali jika listrik dari PLN sudah nyala kembali. Seperti itu untuk mode PLN. Kemudian untuk mode PLTS. Untuk mode PLTS ini akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh atau 100% sampai 0%. Jadi ini baterai akan dikuras sampai 0%, akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada SCC. Di sini ada MCB baterai, MCB PV, dan MCB output. Untuk bagian bawah, di sini ada konektor ke baterai, ke panel surya. Di sini untuk input 220 atau dari PLN. Kemudian yang paling kanan ini adalah output. Nanti untuk pemasangan baterai dan panel surya ini jangan sampai terbalik. Jika nanti sudah terpasang untuk baterai dan ke panel surya, nanti untuk MCB yang dinyalakan, MCB baterai dulu yang dinyalakan, baru MCB PV yang dinyalakan. Kemudian untuk mematikan, kebalikan, MCB PV dulu yang dimatikan, baru MCB baterai yang dimatikan. Ya, seperti itu saja untuk penjelasan singkat. Kemudian kita langsung nyalakan. Kita nyalakan untuk MCB baterai. Oke. Di sini tegangan sudah masuk ya. Sudah masuk. Indikator dari inverter juga sudah menyala. Seperti ini. Kita lihat untuk indikator PLTS sudah menyala seperti ini. Lalu kita masukkan untuk input dari PLN. Oke. Listrik dari PLN sudah masuk. Lalu kita nyalakan untuk MCB outputnya. Output kami menggunakan kipas angin ini ya. Oke, kita nyalakan MCB output. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk posisi wattmeter. Untuk saat ini menggunakan mode auto dan kapasitas baterai ini 93% ya. Ini untuk voltasenya 12,9 volt. Oke, ini adalah output dari PLTS ya.
output dari PLTS yaitu 229 volt. Dan yang warna kuning ini adalah daya dari output atau saat ini menggunakan kipas angin. Oke, kita cek dulu untuk tegangan dari PLN. Oke, dari PLN adalah 220 volt ya. Sementara untuk PLTS ini 228 volt, atau PLTS ini tegangan lebih tinggi daripada PLN. Oke, kita jelaskan secara singkat secara fungsi. Untuk mode auto, jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Nanti akan PLTS akan dimatikan jika kapasitas dari baterai ini di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt. Oke, kita simulasikan jika kapasitas dari baterai sudah berkurang. Oke, seperti itu. Jadi kalau kapasitas baterai sudah di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt, maka PLTS akan dimatikan dan output akan langsung berpindah menggunakan PLN. Jadi nanti akan PLTS akan diaktifkan kembali jika kapasitas dari baterai ini sudah 13 volt atau sudah terisi sampai 13 volt atau sekitar 90% dari kapasitas baterainya. Ya, kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, seperti ini. Ini sudah menyentuh angka 13 volt ya, atau di atas 90%, saat ini 96%. Maka PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kemudian untuk mode PLN, jadi output akan menggunakan PLN secara terus-menerus dan PLTS sebagai backupnya. Jadi jika listrik padam, nanti output akan langsung berpindah menggunakan PLTS. Ini kita simulasikan jika listrik dari PLN padam. Oke, seperti itu. Jadi output langsung berpindah menggunakan PLTS. Nanti jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu untuk tegangan kita menggunakan PLN kembali. Oke, normal. Untuk mode auto dan mode PLN sudah normal ya. Kemudian untuk mode PLTS ini kami sarankan digunakan saat kondisi darurat saja, misalkan dalam kondisi kapasitas dari baterai ini sudah berkurang atau sudah di bawah 30%, dan dalam kondisi PLN padam, jika kita membutuhkan penerangan segera, maka kita bisa menggunakan mode PLTS ini. Ini kami sarankan dalam keadaan darurat saja. Oke, misalkan dalam kondisi seperti ini ya. Oke, dari kapasitas baterai ini sudah di bawah 30% dan dalam kondisi PLN padam, maka tidak ada outputnya. Nah, jika kita membutuhkan penerangan segera, misalkan ini kita bisa langsung menggunakan mode PLTS. Untuk mode PLTS ini dia digunakan dari kapasitas baterai ini 100% sampai 0%. Jadi tidak kami rekomendasikan karena dapat mempercepat kerusakan dari baterai ya. Jadi ini akan menggunakan PLTS secara terus-menerus sampai baterai benar-benar nol. Seperti itu.
Oke. Sebelum kami kirim, kami juga lihatkan untuk kondisi box. Jadi sudah kami pastikan, sudah kami cek tidak ada penyok ataupun cacat. Oke, seperti itu saja untuk uji coba kali ini, dan untuk kondisi box dalam keadaan baik serta komponen yang berada di dalam juga dalam keadaan baik, berfungsi dengan baik. Jadi sudah bisa dilakukan pengiriman ke saudara Rusdi yang berada di Kalimantan Timur. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.